mungkin Bang yang jelasin hal tersebut, Bang. Ya memang begitu, karena gini ya, kenapa mengajukan banding? Berarti kan tidak menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menggunakan hak hukumnya untuk melakukan upaya banding kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Artinya di sini yang akan nanti memutus adalah Majelis Hakim Tinggi. Nah, memang tidak akan seperti persidangan yang terjadi kemarin, mereka hanya memeriksa berkas. Disinilah kekuatan memori banding yang bisa nanti membuat para hakim tinggi yang memutus perkara akuo itu sepakat dengan apa yang diinginkan oleh si pemohon, kan gitu. Nah, kalau bicara tentang risiko, ya pengalaman saya juga memang banding itu sebetulnya ada dua risiko. Bisa risiko ditambah hukumannya atau justru dibebaskan. Karena ternyata Majelis Hakim Tinggi berbeda pandangan dengan Hakim Pengadilan Negeri. Itu bisa-bisa saja. Nah, itu kita tidak boleh mendahului itu. Kan ini kita hanya sebatas berbagi pengalaman. Pengalaman saya ada 3 hal yang selalu saya alami. Tapi yang paling banyak dikuatkan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang walaupun ada juga saya pernah punya pengalaman dibebaskan klien saya di tindak lanjut. Itu pengalaman. Bang, ini kan tidak terbukti kasus TPPU. Ini akan memudahkankah gugatan Niki dalam perbuatan melawan hukum di perdatanya? Lebih mudah nggak Bang untuk Niki menggugat? Itu kan ada nominal juga ya atas kerugian yang dia rugi lah selama 8 bulan ini kan di penjara. Kalau memang pencemaran nama baik saja kan tidak harus ditahan ya Bang. Memudahkan nggak Bang? Ya, logika menurut saya gini, yang namanya perbuatan melawan hukum berarti kita bicara konteks keperdataan. Konteks keperdataan harus dibuktikan dulu hubungan keperdataannya. Ini poin-poin of view-nya sih. Setelah nanti penggugat ataupun para pihak di sini bisa dipastikan bahwa memang ada hubungan hukum dalam konteks keperdataan. Dan ada pihak yang merasa dirugikan atas hubungan hukum keperdataan ini, maka dia punya alasan atau punya hak hukum untuk melakukan upaya hukum gugatan keperdataan. Kalau kita bicara perbuatan melawan hukum, berarti ada kerugian material di sini. Beda dengan manifestasi, ingkar janji saja. Ini berarti ada. Saya kira itu sama-sama punya hak. Kalau mengingat dari persidangan ini kan memang ada terjadi dealing dalam tanda kutip, ya apalagi kan ada juga ahli itu yang sudah menyatakan bahwa itu adalah hubungan keperdataan. Ya berdasar sih, apakah bagaimana nanti ya kita akan kembalikan lagi kepada hakim perdata yang memeriksa perkara ini. Tapi kalau ditanya subjektif saya belum mana bahwa memang ada hak keperdataan di sini, apalagi kan adalah sudah akibat yang timbul itu kan sempat ditahan dan lain sebagainya sampai dia ke persidangan dan divonis 4 tahun sekian miliar denda. Tentu secara ada hak-hak keperdataan terdakwa yang terampas dalam persoalan ini. Jadi nggak berlebihan kalau dia mengajukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak keperdataan ini. Bang, tapi kan di sini mungkin yang menjerat akhirnya Nikita Mirzani ditahan karena adanya TPPU kan, karena kalau diakumulasiin hukumannya di atas 5 tahun ya Bang, jadi harus ditahan. Nah ini jadi... Ya ini logika hukum saya juga begitu. Kan kalau kita bicara KUHP, yang memang dapat ditahan itu apabila ancaman di atas 5 tahun. Betul? Nah, kalau kita bicara tentang pada masa proses sidik, dia kan ditahan dulu. Kenapa dia ditahan? Karena kan yang dilekatkan dalam urusan Nikita Mirzani ini kan adalah pasal 368 KUHP, ancaman untuk dengan kekerasan. Memang dengan ancaman hukuman di pasal itu ya bisa dia dilakukan penahanan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Kemudian ketika dilimpahkan ke persidangan, pasal tersebut berganti menjadi 369 KUHP, juntonya kepada Undang-Undang ITE 27B ayat 2 ya, sama, hanya beda yang satu konvensional, yang satu menggunakan media elektronik. Nah,
Kalau menggunakan undang-undang ITE bisa karena ancaman maksimum 6 tahun. Nah, akan lebih lagi digunakanlah disematkan juga TPPU-nya. Yang walaupun TPPU ini biasanya dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut di dalam urusan yang sifatnya kerugian negara. Tapi tidak tertutup juga untuk perbuatan lain. Bang, terus di perdata ini kan juga berbalik nih Bang. Kalau di pidana, Reza Gladys melaporkan kita di perdata, sebaliknya Bang. Tapi di perdata ini juga akhirnya si Reza Gladys ini juga menggugat balik nih Bang, ingin uang 4 miliar balik, rekonvensi Bang. Nah mungkin posisinya seperti apa tuh Bang kalau Reza Gladys? Ya memang begitu acaranya. Jadi gini loh ya, ketika salah satu pihak, ini bukan laporan. Kalau laporan itu dugaan tindak pidana, dia lapor ke polisi. Kalau ini gugatan untuk memperjuangkan hak keperdataan. Jadi masing-masing merasa punya hak keperdataan. Ketika Nikita Mirzani dan atau kuasanya menggunakan hak keperdataan Nikita Mirzani untuk menggugat pihak Reza Gladys dengan alasan karena mendapatkan kerugian secara keperdataan, itu merupakan hak konstitusi sah. Nah kemudian nanti pihak tergugat merasa sebaliknya, loh yang harusnya punya kewajiban adalah penggugat, maka di dalam jawabannya nanti si tergugat dan atau kuasa hukumnya akan menggugat secara rekonvensi, namanya gugatan rekonvensi. Itu, dan itu hak keperdataan yang juga dimiliki oleh si tergugat, dan itu acara perdata seperti itu. Memang mekanismenya seperti itu. Jadi nothing spesial bagi kita, itu biasa-biasa saja. Tapi bagi masyarakat juga biar paham bahwa ketika Anda digugat, jangan takut untuk gugat balik di dalam jawabanmu. Sematkan rekonvensi di situ. Jangan-jangan yang punya kewajiban keperdataan adalah sebenarnya si penggugat, bukan tergugat. Gitu loh. Nah nanti siapa yang menentukan? Ya majelis hakim. Disitulah nanti di dalam proses-proses acara di pemeriksaan keperdataan ini kan diuji bukti-bukti, saksi sama kayak peradilan pidana. Tapi ini lebih kepada perjuangan hak, bukan untuk mempidana. Tapi lucu gak sih Pak, ini itu adalah divonis kan ya, divonis pemerasan lah udah terbukti. Tapi dia malah menggugat perbuatan melawan hukum pelapornya di kasus perdatanya. Nah, terbukti gak sih Bang memang kalau ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Reza Gladys menurut Abang, kacamata Abang? Kacamata saya ya, selama kita maknai bahwa komunikasi antara Mail dengan Reza Gladys adalah hubungan hukum keperdataan, ya berasa. Ada berarti maksudnya wajar lah kalau Niki menggugat PMH ini Bang ya? Sangat wajar selama kita maknai bahwa komunikasi dua arah antara Dr. Reza Gladys dengan asistennya Nikita Mirzani Mail adalah hubungan dua arah atau hubungan keperdataan, maka sangat berdasar untuk dia menggugat hak keperdataannya kepada Reza Gladys. Kalau dari Abang berarti akan memudahkankah di PMH ini untuk Nikita Mirzani, Bang? Ya itu tadi, kalau di mata saya, di kacamata saya melihat ada hubungan hukum itu secara keperdataan. Kadang komunikasi yang tidak ada tekanan dan lain sebagainya tadi. Tapi kan saya tidak tahu pandangan majelis hakim. Kita tetap menghormati. Ini kan subjektif saya memandang peristiwa. Karena kalau kita melihat satu peristiwa yang terjadi hari ini, kita tidak boleh melepaskan apa yang menjadi pemicu timbulnya peristiwa hari ini. Soalnya pengacara juga bilang ini gugatan main-main, gugatan komedi yang ya omong kosong lah, kata-kata seperti itu PMH itu Bang. Apa iya Bang seperti itu Bang? Itu kan spekulasi, ya itu hak ya. Nanti kan masyarakat akan menilai kualitas orang dari apa yang dia sampaikan ke ruang publik. Apalagi dia kalau berstatus sebagai penegak hukum, patut nggak ya ngomong seperti itu? Punya dasar nggak ya bicara seperti itu? Kalau yang ngomong ini orang awam biasa sih kita fan-fan aja melihat. Tapi kalau dia berstatus sebagai penegak hukum ya kita miris. Kenapa harus menyampaikan hal-hal yang sepatutnya tidak mesti menjadi konsumsi publik? Anggaplah apa yang menjadi dugaan dia itu benar, tapi kan tidak tepat. Kan kita ini sesama sejawat, hormati aja.
dia gugat, dia cabut, mau bolak-balik itu dia yang capek, kenapa kita yang sibuk? Kan dia diatur juga di dalam peraturan atau undang-undang kita dan dibolehkan selama belum ada jawaban. Kenapa kita jadi harus membesar-besarkan? Ya ini menurut saya, tapi I don't care about that. Bang, tapi kalau menurut abang sendiri ini tuh kesepakatan atau emang pemerasan sih bang? Karena kan ini Reza Grace duluan yang hubungin untuk menawarkan hal tersebut. Nah, kalau secara hukum sendiri ini tuh emang kesepakatan antara kerjasama ataukah emang pengancaman dan pemerasan sih bang? Rujukan saya apa yang tersaji di persidangan, gitu, baik keterangan saksi korban sendiri maupun bukti rekaman itu. Saya melihat bahwa yang lebih aktif orang yang merasa korban ini mencari supaya bisa terakses, kemudian tersambung ke sesama rekan dokternya, direkomendasi oleh rekan dokternya, disarankan untuk menghubungi asistennya, sehingga tersambunglah dan terjadilah komunikasi yang akhirnya membuat Nikita Mirzani menjadi pesakitan. Kan itu tuh runtutannya. Jadi sehingga saya memandang ini tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada saya dengar satu narasi pun di dalam percakapan mereka itu yang sifatnya itu membuat ketakutan, yang membuat tapi kalau dia merasa takut itu persoalan lain, karena hukum tidak bisa diasumsikan. Tapi kok berpindah bang? Ada uang yang berpindah bang? Itu juga benar. Nah ini yang takutnya saya keliru ya, orang suka menilai ketika ada nilai uang langsunglah dijebak dengan kalimat bahwa ada peristiwa pidana karena ada duit. Enggak juga, kita harus lihat juga perpindahan uang ini yang latar belakangnya apa. Apakah dia dipaksa menyerahkan, ataukah dia ditodong menyerahkan, atau ada hal-hal yang memang atas kehendak sendiri dan karena kesadaran diri dia menyerahkan itu dengan alasan ya dialah yang tahu kenapa dia harus menyerahkan itu. Nggak bijak juga kita kalau ketika ada uang langsung terjadi tindak pidana, nggak kayak gitu. Hukum pidana itu nggak seperti itu. Tapi kalau yang berpandangan berbeda ya saya tetap menghormati. Inilah keseruannya dunia hukum. Kalau ada ketakutan produk yang dijelek-jelekin, nggak salah seperti itulah. Speak up gitu di tempat umum. Itu gimana tuh bang? Kan jadi berimajinasi, hukum tidak bisa berimajinasi. Kan itu akhirnya dia berimajinasi sendiri bahwa merasa ketakutan atas sesuatu hal sehingga dia melakukan hal yang tidak semestinya. Atau kalau memang saya lihatnya yang tersaji di persidangan itu toh dia bukannya akan diancam dan lain sebagainya, tapi diserang pribadinya sehingga takut terancam kredibilitas dia sebagai dokter lah, terus fisik, ada body shaming dan lain sebagainya. Kalau memang dia merasa diperlakukan seperti itu, kenapa dia tidak lapor polisi? Kan itu sudah menyerang kehormatan itu. Bukan lapor pemerasan, logika saya begitu, tapi saya hormati lah, ini kan sudah berjalan jauh ya dan sudah divonis oleh majelis hakim bahwa kalau kalimat putusan itu kan standar itu secara sadar meyakinkan terbukti bersalah itu memang seperti itu putusan, tetapi kan tetap harus menghormati hak dari terdakwa untuk mengajukan upaya banding dan membela kepentingan hukumnya di tingkat pengadilan lebih tinggi. Begitu bos. Berarti kalau berbicara vonis 4 tahun ini terdakwa ini belum bisa bernapas lega atau belum bisa dikatakan bebas, masih ada kemungkinan naik turun berarti menurut apa ya? Oh ya iya, bernapas lega itu kalau sudah bebas murni bos. Ini kan sedang dalam proses. Kita lihat aja bagaimana nanti perjuangan terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk bisa memperjuangkan hak hukum daripada si terdakwa untuk mendapatkan kebebasan kalau memang ternyata apa yang didalilkan oleh jaksa itu tidak terbukti di pengadilan tinggi atau di pengadilan banding. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada tapi Masih ada tapi. ngobrol dulu.